Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan anak dan remaja. Perkenalkan, anggota kami ada Febi Fauzia Ulia, Kartika Sylvia Indriani, dan saya Muhammad Fatur Begiana. Perkembangan. Perkembangan itu perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik yang menyangkut fisik maupun psikis. Samsu Yusuf. Itu menurut Samsu Yusuf. Psikologi perkembangan. Nah, psikologi perkembangan itu adalah cabang dari psikologi yang mempelajari proses perkembangan individu baik sebelum maupun setelah kelahiran berikut kematangan perilakunya. Nah, itu menurut Chaplin. Kalau menurut Rosa Vasta, itu psikologi perkembangan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari perubahan perilaku dan kemampuan sepanjang proses perkembangan individu mulai dari masa konsepsi sampai mati. Karakteristik perkembangan anak prasekolah. Nah, ini tuh pada fase usia anak SD, umur sekitar 6 sampai 12. Nah, periode pertumbuhan fisik yang lambat sampai masa remajanya. Nah, pada fase ini tuh pertumbuhan fisiknya lambat sampai ke remaja. Perkembangan motoriknya lebih terkoordinasi dan mampu menjaga keseimbangan. Jadi, perkembangan motoriknya itu lebih mampu terkoordinasi dan mampu menjaga keseimbangan. Perkembangan intelektual dari masa anak prasekolah. Perkembangan kognitif berada pada periode praoperasional, yaitu di mana tahap belum mampu menguasai operasi mental secara logis. Usia 4 tahun berkembangnya symbolic function. Mereka berpikir masih dibatasi oleh persepsinya. Mereka meyakini apa yang dilihatnya dan hanya terfokus kepada terhadap satu objek dalam waktu yang sama. Cara berpikirnya masih memusat. Jadi masih memusat pada satu objek yang diamatinya. Berpikirnya itu masih satu objek. Sudah mengerti dasar-dasar pengelompokan sesuatu. Misalnya itu kesamaan warna, bentuk, dan ukuran. Semi-logical reasoning menjelaskan peristiwa alam dengan pemecahan dianalogikan dengan tingkah laku manusia. Jadi dia itu tahu, misal orang membuang sampah sembarangan itu menyebabkan banjir. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan emosional. Yang pertama, berkembang sikap keras kepala atau menentang atau menyerah atau penurut dengan sifat pemalu. Tumbuhnya emosi takut, perasaan terancam oleh sesuatu yang dianggap membahayakan. Yang ketiga, tumbuhnya emosi cemas, perasaan takut yang bersifat khayalan yang tidak ada objeknya. Yang keempat, tumbuhnya emosi marah. Yang kelima, tumbuhnya kegembiraan, kesenangan, kenikmatan. Yang keenam, tumbuhnya emosi cemburu, perasaan tidak senang terhadap orang lain yang dipandang telah merebut kasih sayang. Yang ketujuh, tumbuhnya kasih sayang, perasaan yang memberikan perhatian atau perlindungan terhadap orang lain atau hewan atau benda. Yang kedelapan, tumbuhnya fobi, perasaan takut terhadap objek yang tidak patut ditakutinya. Yang kesembilan, tumbuhnya ingin tahu, perasaan ingin mengenal, mengetahui segala sesuatu. Perkembangan sosial, yaitu yang pertama, usia 4 tahun perkembangan sosial mulai jelas, yaitu mulai berhubungan dengan teman sebayanya. Yang kedua, mulai mengetahui aturan-aturan seperti lingkungan keluarga atau lingkungan bermain. Yang ketiga, sedikit demi sedikit mulai tunduk pada peraturan. Yang keempat, mulai dapat bermain bersama teman sebayanya. Yang kelima, perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi sosiopsikologis keluarga. Selanjutnya, perkembangan kepribadian,
Yang pertama, masa ini disebut masa Trotzelter, yaitu periode perlawanan atau masa krisis. Yang kedua, menyadari ada dua pihak yang berhadapan, aku dan orang lain. Yang ketiga, menyadari tidak setiap keinginannya terpenuhi. Yang keempat, timbul konflik, seperti sikap membandel. Yang kelima, konsep tentang dirinya sulit dipahami karena bahasa belum jelas. Yang keenam, masih egosentris. Yang ketujuh, kepercayaan diri terkait dengan perlakuan orang tuanya. Yang kedelapan, timbulnya inisiatif. Perkembangan moral. Timbul rasa moralitas pada kelompok melalui interaksi dengan orang lain. Timbul pemahaman baik, boleh, diterima, disetujui, buruk, tidak boleh, atau ditolak. Masa perlu latihan kebiasaan. Perlunya penanaman konsep disertai dengan alasan berkembang sikap simpati, generosity, yaitu atau murah hati. Berkembang sikap simpati, generosity, murah hati, altruisme, kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, self-discipline, mengendalikan diri, mendisiplinkan diri dengan kesadaran. Karakteristik perkembangan anak prasekolah, yaitu yang pertama fase usia SD 6-12 tahun. Yang kedua, periode pertumbuhan fisik yang lambat sampai masa remaja. Yang ketiga, perkembangan motorik kasar dan halus, lebih terkoordinasi dan mampu menjaga keseimbangan. Perkembangan intelektual. Usia 6-12 tahun dapat mereaksi rangsangan intelektual, melaksanakan tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kematangan kognitif, membaca, menulis, menghitung. Hilangnya daya pikir imajinatif dan timbulnya berpikir konkret, rasional, dan objektif. Daya ingat yang kuat, konkret, rasional, dan objektif dalam stadium belajar. Mampu menyadari konservasi, kemampuan untuk berhubungan dengan sejumlah aspek yang berbeda secara serempak. Mengembangkan operasi resiprokasi, memahami hubungan timbal balik antara, mampu mengembangkan berpikir kritis, refleksi terhadap permasalahan secara mendalam. Yang terakhir, mampu mengembangkan berpikir kreatif, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Perkembangan sosial. Pemahaman tentang diri, cenderung mendefinisikan dirinya secara subjektif. Yang ketiga, usia 7-11 tahun meluangkan waktu 40% untuk berinteraksi dengan teman sebayanya atau sekelompoknya. Yang keempat, membentuk ikatan baru dengan teman sebayanya. Yang kelima, timbul sikap kooperatif dan sosiosentris dalam kelompok. Perkembangan emosi, kemampuan mengontrol emosi melalui peniruan dan latihan atau pembiasaan. Pikiran emosi lebih dominan daripada pikiran rasional. Timbulnya emosi positif dan emosi negatif. Ciri penampilan emosi: 1. Emosi yang kuat terhadap hal yang sepele. 2. Emosi seringkali tampak. 3. Emosi bersifat sementara. 4. Emosi diketahui melalui gejala perilaku. Perkembangan moral, mulai mengenal konsep moral atau mengenai benar salah atau baik buruk, dapat mengikuti pertautan atau tuntutan dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Akhir usia sekolah dapat memahami alasan yang mendasar terhadap peraturan, dapat mengasosiasikan bentuk perilaku dengan konsep benar salah atau baik atau buruk.
Karakteristik perkembangan masa remaja. Masa remaja berlangsung sekitar 11 atau 12 tahun sampai 18 atau 20 tahun. Remaja awal, media, dan akhir. Ciri-ciri remaja. 1. Berkembang sikap dependen kepada orang tua ke arah independen. Minat seksualitas, kecenderungan untuk merenung atau memperhatikan diri sendiri, nilai estetika atau isu-isu moral. Perkembangan kognitif atau intelektual, dapat berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak, sistematis, ilmiah dalam memecahkan suatu hal. Terjadinya lingkungan lobe frontal atau merumuskan perencanaan strategis atau mengambil keputusan. Cara berpikir berkaitan erat dengan dunia kemungkinan, world of possibilities, sudah memikirkan tentang masa depan dengan membuat perencanaan dan mengeksplorasi berbagai untuk mencapainya. Menyadari proses kognitif itu efisien atau tidak efisien. Berpikir semakin luas bisa meliputi aspek agama, keadilan, moralitas, dan identitas. Perkembangan emosi, masa puncak emosionalitas atau perkembangan emosi yang tinggi. Pertumbuhan fisik atau terutama organ-organ seksual mempengaruhi perkembangan emosi atau perasaan, seperti perasaan cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan. Perkembangan emosi yang sensitif dan reaktif terhadap situasi sosial. Emosi bersifat negatif dan temperamental, mudah tersinggung atau marah atau mudah sedih atau murung. Remaja akhir, umur 21 tahun sudah dapat mengendalikannya. Perkembangan sosial, berkembang social cognition, kemampuan memahami orang lain, hubungan akrab, persahabatan atau pacaran, pemilihan persahabatan dengan kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya, sikap, nilai, kepribadian, berkembang sikap conformity, kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai orang lain, memiliki social adjustment, kemampuan bereaksi secara tepat terhadap realitas sosial, situasi, dan relasi. Perkembangan moral, tingkat moralitas remaja sudah lebih matang dengan orang tua, guru, teman sebaya, dan orang dewasa lainnya. Memahami konsep moralitas tentang kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Perilaku moralitas sebagai pemenuhan fisik dan psikologisnya, atau adanya rasa puas dari penerimaan dan penilaian positif dari orang lain tentang perbuatannya. Tingkatan moralitas konvensional berperilaku sesuai dengan harapan kelompok. Tingkatan moralitas loyalitas atau loyalitas terhadap norma yang berlaku dan diyakininya. Perkembangan kepribadian. Kepribadian merupakan sistem dinamis dari sistem sikap dan kebiasaan yang menghasilkan tingkat konsistensi dan respon individu yang beragam. Berkembangnya identiti atau jati diri, kesadaran diri, kemampuan mengidentifikasi orang lain, mempelajari tujuan agar dapat berpartisipasi dalam kebudayaannya. Saat pertama usaha sadar dalam menjawab who am I,